Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salam salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Andi Alsanur Aziza sebagai mahasiswa PLP 1 Universitas Negeri Makassar, program studi Pendidikan Matematika jurusan Matematika. Kali ini saya akan menjelaskan dan menjabarkan mengenai laporan observasi hasil pengamatan pengenalan lingkungan persekolahan PLP tahap 1 di MTSN 1 Makassar. Laporan ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah pengenalan lingkungan persekolahan PLP 1 yang dimana dosen pengampunya yang telah membimbing saya dan mengarahkan saya sehingga hasil pengamatan ini berjalan dengan lancar, yaitu Bapak Dr. Awidasa MSI dan Bapak Fajar Arwadi SPDMS SC. Selanjutnya, pertama-tama yaitu adapun kata pengantar, yaitu tidak luput saya terima kasih kepada Bapak Dr. Awidasa dan Bapak Fajar Arwadi dan juga Bapak Rusli selaku guru mitra saya dan juga para tenaga pendidik, para guru, kepala bidan dan lain-lainnya dan tenaga kerja di MTSN 1 yang telah memberikan informasi lebih detail dan mengarahkan saya dan menyambut saya dengan baik. Adapun dalam penulisan ini, mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan dari saya pribadi. Lembar pengesahan yang saya sudah lakukan. Selanjutnya, daftar isi. Kita lanjut saja pada bab 1 yaitu pendahuluan. Pendahuluan yaitu yang pertama latar belakang, yang dimana latar belakang dari dilakukannya hasil observasi ini tidak melihat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang guru dan dosen, yang dimana menyampaikan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dan juga berdasarkan juga pada peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang standar pendidikan guru, pada pasal 1 butir 8 menyatakan bahwa pengenalan lingkungan persekolahan sarjana pendidikan adalah proses pengamatan observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Nah, dari beberapa yang melatar belakangi ini, maka muncullah suatu pengamatan dengan tujuan untuk sebagai calon pendidik bagi program sarjana pendidikan. Adapun landasan pelaksanaan PLP mengacu pada berbagai peraturan perundangan yang berlaku. Bisa dilihat ada beberapa landasan yang saya ambil. Kemudian tujuan pada mata kuliah pengenalan lingkungan persekolahan PLP tahap 1 ini bertujuan untuk membangun landasan jati diri, kompetensi dasar pedagogik, kepribadian, sosial, dan memantapkan kompetensi akademik kependidikan serta kemampuan awal calon pendidik, yang dimana melalui pertama, pengamatan langsung kultur sekolah, yang kedua, pengamatan langsung good practice yang diterapkan di sekolah, yang ketiga, menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru, yang keempat, menelaah strategi pembelajaran dan sistem evaluasi yang digunakan guru, yang kelima, pengamatan langsung proses pembelajaran di kelas baik secara daring ataupun luring. Luaran yang diharapkan bagi mahasiswa yaitu mahasiswa dapat mengembangkan tulisan tentang kultur sekolah dan good practice yang diterapkan di sekolah. Yang kedua, mahasiswa dapat mengembangkan perangkat pembelajaran sesuai aturan yang berlaku.
Yang ketiga, mengembangkan media dan evaluasi pembelajaran sesuai aturan yang berlaku. Adapun manfaat dari PLP ini ya, bagi mahasiswa yaitu dapat memperoleh pengetahuan dan pengembangan diri pengamatan langsung sekolah, dapat memperoleh good practice yang diterapkan sekolah, dapat menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran, dapat menelaah strategi pembelajaran dan sistem evaluasi yang digunakan guru, dapat memperoleh pengetahuan tentang proses pembelajaran dan perangkat yang digunakan guru, dapat memperoleh pengalaman langsung terkait tugas-tugas profesi guru, dapat memperkuat pengetahuan dan pengalaman tentang cara berpikir secara interdisipliner. Adapun bagi siswa manfaatnya yaitu memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu meningkatkan hubungan kemitraan antara sekolah dan kampus Universitas Negeri Makassar. Yang terakhir yaitu meningkatkan hubungan kemasyarakatan di lingkungan sekolah. Adapun bab 2 yaitu kajian pustaka yang dimana kajian ini saya lakukan berdasarkan dari hasil literatur dan literatur yang saya lakukan terkait pengenalan lingkungan persekolahan PLP 1 yang dimana bisa dilihat hasil literatur yang saya dapat dari berbagai macam jurnal dan juga artikel yang artikel penelitian yang dilakukan oleh orang. Nah, kita perlu ketahui bahwa pengenalan lapangan persekolahan PLP tahap 1 merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa program sarjana pendidikan. Tahapan pertama dalam pengenalan lingkungan persekolahan ini bagi mahasiswa merupakan awal bagi calon pendidik untuk mengetahui lapangan persekolahan. Pengenalan lapangan persekolahan ini bertujuan untuk membangun landasan jati diri, kompetensi dasar pedagogik, kepribadian sosial, dan memantapkan kompetensi akademik pendidikan serta kemampuan awal calon pendidik. Menurut Umar pada tahun 2011 itu sasaran dalam pengenalan lapangan persekolahan ini ialah tercapainya calon pendidik yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam proses mengajar baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Adapun pengertian dari lingkungan sekolah bisa dilihat bahwa lingkungan sekolah itu terdiri atas dua kata, yaitu lingkungan dan sekolah. Di sini menurut Derajat, lingkungan adalah segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam alam kehidupan yang senantiasa berkembang. Baik itu benda hidup ataupun benda mati merupakan suatu elemen dari lingkungan. Adapun sekolah adapun lingkungan sekolah menurut Sukmadinata pada tahun 2009 bahwa lingkungan sekolah memegang peranan penting bagi perkembangan belajar para siswanya. Nah, siswa merupakan lingkungan pendidikan yang secara sengaja dirancang dan dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ketat, seperti harus berjenjang dan berkesinambungan, sehingga disebut pendidikan formal, dan sekolah adalah lembaga khusus, suatu wahana, suatu tempat untuk menyelenggarakan pendidikan, yang di dalamnya terdapat suatu proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun fungsi lingkungan sekolah bisa dilihat, saya akan membacanya sekilas saja. Yang pertama, mengembangkan kecerdasan pikiran, mengembangkan pribadi anak, spesialisasi, semakin meningkatnya diferensiasi, efisiensi, sosialisasi, konservasi, dan transmisi kultural. Adapun ruang lingkup lingkungan sekolah terbagi atas 3 menurut Hasbullah tahun 2006. Yang pertama, lingkungan fisik sekolah seperti bangunan sekolah, sarana dan prasarana sekolah, keadaan geografis di sekitar sekolah. Yang kedua, lingkungan budaya sekolah seperti intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Yang terakhir, lingkungan sosial seperti kelompok belajar siswa, ekstrakurikuler, dan kokurikuler, proses belajar mengajar di dalam kelas. Selanjutnya, pengertian dari kultur sekolah.
Di sini saya memaparkan menurut Bill dan Peterson yang dikutip oleh Arifai van Ingrum pada tahun 2013 mengatakan bahwa sekolah berperan untuk mentransfer kebudayaan dari generasi ke generasi yang harus memperhatikan kondisi masyarakat dengan kebudayaan umum. Karena kebudayaan yang berkembang di sekolah memiliki pola perilaku tertentu dan merupakan bagian dari masyarakat luas yang memiliki ciri khas sebagai sub kebudayaan. Nah, sekolah juga merupakan salah satu institusi sosial yang dapat berpengaruh terhadap proses sosialisasi, serta memiliki fungsi untuk mewarisi kebudayaan dalam masyarakat kepada anak. Selanjutnya adapun terdapat dalam kultur sekolah yaitu proses pembelajaran sekolah. Nah, kita perlu ketahui bahwa pengertian pembelajaran sekolah merupakan suatu proses pembelajaran peserta didik yang telah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar siswa atau peserta didik mencapai tujuan mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya, kita beralih pada bab 3 yaitu metodologi penelitian yang saya lakukan. Yang pertama yaitu melalui pendekatan. Pendekatan pengamatan yang saya gunakan merupakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Nana Shaudi pada tahun 2013, penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Metode pendekatan ini juga digunakan untuk memahami makna di balik data yang tampak. Dalam penelitian ini, peneliti ingin memahami gejala sosial yang cenderung sulit untuk diamati. Untuk itu memerlukan telah data yang mendalam dan untuk mengamati interaksi sosial. Itu menurut Sugiono pada tahun 2012. Adapun waktu dan tempat pengamatan ini dilakukan mulai bulan September hingga November tahun 2021, di mana lokasi pengamatan MTSN 1 Makassar berada di Jalan AEP Petarani nomor 1A, Kota Makassar. Subjek dan objek pengamatan yaitu yang berada di lingkungan sekolah seperti guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang, tenaga pendidik, dan tenaga kerja. Adapun metode pengamatan yang saya gunakan yang pertama yaitu metode observasi. Metode observasi ini menurut Marshall dan dikutip dalam buku Sugiono pada tahun 2012 mengatakan bahwa melalui through observation, the researchers learn about behavior and the meaning attached to this behavior. Jadi melalui observasi ini, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Dengan demikian, dengan pengumpulan data melalui observasi, peneliti dapat mengamati makna dan perilaku yang terjadi di lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu wawancara. Menurut Muhammad Ali, pada tahun 2013, wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab dengan sumber data, baik secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara dapat dilakukan secara lisan, dalam pertemuan secara individual maupun secara berkelompok. Jika tujuan dari wawancara tersebut untuk menghimpun data dari suatu kelompok atau dari suatu lingkungan sekolah seperti pengenalan lingkungan sekolah yang saya amati. Yang kedua, ya bab keempat yaitu pembahasan yang dimana hasil pengamatan pengenalan lingkungan persekolahan di MTSN 1 Makassar. Profil sekolah yang pertama yaitu profil sekolah. Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Makassar merupakan lembaga pendidikan tingkat pertama yang setara dengan sekolah menengah pertama SMP, di mana madrasah ini dinaungi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga berorientasikan pada pemahaman intelektual dan ciri khas agama Islam. MTSN 1 Makassar
terakreditasi A dengan jumlah peminat dan persaingan masuk yang setiap tahun semakin meningkat. Ditambah banyaknya perubahan yang terjadi mulai dari bangunan, lingkungan, kualitas sekolah, dan sistem pembelajaran yang mengikuti perkembangan teknologi dan komunikasi. Lokasi madrasah ini berada di Jalan AAP Petarani nomor 1A. Lokasi tersebut dikatakan cukup strategis dikarenakan berada di tengah kota Makassar. Pada periode kali ini, MTSN 1 Makassar dipimpin oleh seorang kepala sekolah, yaitu Bapak Zulfikar Nur, SPDI MPDI, beserta jajarannya dan para guru pendidik. Bisa dilihat berikut daftar pengurus MTSN 1 Makassar, di mana Bapak Muhammad Rusdi sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Bapak Hafiluddin sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kemahasiswaan, Bapak Saifuddin sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, Bapak Mutahir Mukhtar sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Zumrita Ningrum sebagai Kepala Laboratorium. MTSN 1 Makassar memiliki tenaga pendidik sebanyak 199 orang, yaitu laki-laki berjumlah 41 orang dan perempuan berjumlah 78 orang. Dan adapun tenaga kependidikan berjumlah 25 orang, yaitu laki-laki berjumlah 9 orang dan perempuan berjumlah 16 orang. Sarana dan prasarana. Kita dapat melihat dari hasil pengamatan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Prasarana, yaitu Bapak Saifuddin, yang di mana MTSN 1 Makassar itu memiliki jumlah gedung sebanyak 17 bangunan atau unit, yang setiap gedung diberi tanda menggunakan huruf kapital. Bangunan yang dibuat bersifat permanen dari sekolah tersebut dan juga lokasi bangunan yang strategis. Beberapa gedung memiliki beberapa ruangan yang digunakan sebagai ruang kelas, ruang guru, ruang kantor, ruang laboratorium, ruang kesenian, ruang aula, dan ruang lainnya. Beberapa ruangan pun difasilitasi dengan penerangan yang cukup memadai, koneksi internet berupa Wi-Fi, dan air conditioner atau AC. Yang pertama yaitu ruang belajar. Ruang belajar yaitu terdiri atas 38 unit, yang dimana ruang belajar dibagi atas 3 kelompok kelas, yaitu kelas 7, 8, dan 9. Jenis kelas terdiri atas kelas tahfiz, kelas sains, kelas berkarakter, dan kelas reguler. Yang kedua yaitu ruang kantor. Ruang kantor terdiri atas ruang untuk bidang administrasi sekolah, kurikulum, humas, kesiswaan, konseling, dan tenaga pendidik. Saat ini ruang kantor sebanyak 9 unit untuk ruang administrasi, kurikulum, humas, konseling, dan kesiswaan. Sedangkan kondisi ruang kantor layak pakai. Sedangkan untuk ruang guru dulunya dalam satu bangunan, namun saat ini mengalami renovasi, sehingga ruang guru ada perubahan atau perbaikan pada bangunannya. Yang ketiga, ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan berada di lantai 2, sedangkan ruang asrama berada di lantai 3. Jadi, ruang asrama dan ruang perpustakaan berada dalam satu gedung. Perpustakaan MTSN 1 Makassar memiliki 1 unit perpustakaan yang biasa digunakan oleh siswa untuk membaca dan meminjam buku terkait pembelajaran. Perpustakaan pun juga dilengkapi dengan AC. Yang keempat, ruang olahraga. Ruang olahraga ini terdiri atas 1 unit dengan kondisi layak pakai. Ruang laboratorium terdiri atas 2 unit, yaitu lab IPA dan lab TIK atau komputer. Kondisi saat ini layak pakai dan semua fasilitas masih utuh dan tersimpan dengan baik. Ruang kesenian dan multimedia terdiri atas 1 unit yang dimana digunakan untuk menyimpan karya-karya, terus juga menyimpan alat-alat kesenian. Ruang asrama. Jadi MTSN 1 Makassar ini mengalami inovasi yang dimana memiliki ruang asrama bagi siswa-siswi. Ruang asrama terdiri atas 2 lantai,
yang di dalamnya terbagi beberapa ruangan asrama putri. Kondisi asrama telah dihuni beberapa siswa sehingga layak dipakai. Ruang aula terdiri atas 1 unit, kondisi saat ini layak pakai. Gudang dan kantin pun gudang terdiri atas 2 unit dan kantin terdiri atas 10 unit. Kantin terbagi atas 2 kelompok, yaitu kantin kejujuran dan kantin pada umumnya. Kantin kejujuran itu merupakan kantin yang biasanya menjual makanan ringan, sedangkan kantin pada umumnya itu menjual makanan berat. WC. WC terdiri atas 29 unit, dan kondisi WC layak pakai, yang dimana beberapa WC berada di dalam ruangan seperti ruang kantor, lingkup kelas, lingkup masjid, dan lingkup kantin. Ruang penjaga dan ruang UKS. Ruang penjaga terdiri atas 2 unit yang terletak di depan gerbang MTSN 1 Makassar, dan ruang UKS terdiri atas 1 unit. Kondisi keduanya saat ini layak dipakai. Ruang ekstrakurikuler terdiri atas 4 unit, diantaranya bisa dilihat ada beberapa ekstrakurikuler. Masjid terdiri atas 1 unit, yang dimana sedikit mengalami renovasi di bagian masjid untuk peningkatan kualitas bangunan, namun masih dapat digunakan untuk menunaikan ibadah. Dan juga masjid juga digunakan biasanya bagi siswa-siswi yang mengambil kelas tahfiz. Kultur sekolah, adapun kegiatan 3S senyum salam sapa. Proses pembelajaran dilakukan merupakan pembelajaran daring yang dimana siswa login melalui aplikasi Zoom yang telah disetting oleh tim operator dari guru. Sebelum dimulai pembelajaran, siswa diwajibkan untuk mengaktifkan fitur kamera dengan tiap guru yang sedang mengajar. Yang kedua, kondisi awal belajar, yaitu siswa diwajibkan tadarus online yang dipimpin oleh salah satu teman kelasnya. Setelah tadarus, ada tim operator yang sebagai host membuat breakout room untuk setiap siswa masuk ke dalam room untuk setiap tingkatan. Upacara bendera tidak dilaksanakan selama masa pandemi. Terus juga penggunaan seragam sekolah tetap diberlakukan pada saat pembelajaran melalui Zoom. Anjuran menjaga kebersihan pada saat online, hal ini tidak dapat diamati karena semua siswa melakukan pembelajaran di rumah masing-masing. Terus juga anjuran menjaga ketenangan. Anjuran menjaga ketenangan pada saat proses pembelajaran melalui Zoom, yaitu biasanya operator yang mengontrol dan berada dalam room, sehingga siswa selalu dianjurkan untuk mematikan fitur mikrofon jika proses pembelajaran sedang dimulai atau guru sedang menjelaskan. Biasanya ketika siswa tidak menyadari, maka operator atau host yang mengambil tindakan, sehingga ketenangan tetap berjalan dengan lancar. Anjuran memanfaatkan waktu hampir sama seperti menjaga ketenangan. Pemanfaatan waktu sangat dianjurkan karena setiap pembelajaran hanya bertatap muka selama 50%, beda pada biasanya. Selanjutnya, terciptanya suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Saat pembelajaran full online, itu hal tersebut dikoordinasi oleh guru atau pegawai yang bertugas mengawasi tiap kelas di dalam Zoom agar guru fokus pada bahan yang ingin diajarkan. Nah, hampir sama tadi dengan anjuran ketenangan pada saat pembelajaran. Suasana di sekolah menyenangkan. Suasana sekolah hingga saat ini masih diperbarui agar ketika guru, pegawai, hingga siswa merasa nyaman di sekolah. Jadi ada sedikit renovasi dari MTSN 1 Makassar ini untuk meningkatkan kualitas dari pembangunan ruang kelas. Ketersediaan sarana dan prasarana protokol kesehatan. Jadi saat pengamatan itu, saat masuk gerbang sekolah, koridor sekolah, kantor, dan beberapa titik lainnya itu terdapat hand sanitizer atau pencuci tangan. Bahkan di ruangan tata usaha pun terdapat alat untuk pengecekan suhu tubuh dan pemberian hand sanitizer. Jadi protokol kesehatan ini sangat cukup ketat di MTSN 1 Makassar ini. Selanjutnya yaitu struktur organisasi dan tata kerja. Jadi selama pengamatan itu, hasil pengamatan yang saya lakukan terkait struktur organisasi sekolah telah disusun. Struktur organisasi sekolah telah disusun dengan baik dan tersimpan dalam dokumen
sekolah. Namun untuk bagian struktur organisasi sekolah belum terpasang dikarenakan sebagian bangunan ruang kantor masih dalam perbaikan atau renovasi. Dan juga selain itu pergantian kepala sekolah baru saja terjadi. Begitupun dengan deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi belum terpasang dengan lingkungan sekolah karena masih ada beberapa bangunan yang direnovasi. Yang selanjutnya yaitu visi dan misi sekolah. Nah, visi dan misi sekolah dapat dilihat ketika memasuki lingkungan sekolah. Visi dan misi terletak di depan bangun awal masuk lingkungan sekolah, yang dimana dihias dengan cukup menarik. Nanti saya akan lampirkan pada dokumen. Dan pada pemaparan visi dan misi sekolah belum terpasang di sekitar lingkungan sekolah dikarenakan sekolah masih melakukan renovasi. Selain itu, penerapan visi dan misi yang diterapkan beberapa dapat diamati dari hasil diterapkan dengan baik. Beberapa dapat diamati dari hasil wawancara seorang wakil kepala sekolah bidang kemahasiswaan yaitu Bapak Hafiluddin. Bahwa poin ketiga pada misi sekolah yaitu menyiapkan peserta didik yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan berakhlakul karimah. Itu diterapkan dengan baik, yaitu dengan penerapan kelas tahfiz, sains, dan berkarakter. Dan juga beberapa perlombaan yang telah diikuti oleh siswa, seperti pengembangan konsep IoT membuat suatu robotik. Jadi siswa mengikuti lomba robotik dengan konsep IoT, dan juga penelitian yang dilakukan siswa kelas sains, yaitu mengenai Kampung Kajang. Jadi siswa pergi ke pergi kunjungan ke Kampung Kajang. Dan juga kelas tahfiz yang telah menghafalkan beberapa juz dan juga siswa mempersiapkan menghadapi kompetensi sains madrasah, yaitu KSM yang setiap tahunnya diselenggarakan. Selanjutnya itu kurikulum sekolah. Penerapan kurikulum di MTSN 1 Makassar, yaitu kurikulum 2013 yang disempurnakan 2018, yaitu hampir sama dari sekolah negeri pada umumnya. Pelaksanaan kurikulum di sekolah tersebut cukup baik, sesuai dengan kompetensi dan indikator yang diterapkan dalam proses mengajar. Guru pun juga telah menyusun dan membuat perangkat kurikulum yang dibutuhkan untuk mencapai sesuatu yang ditargetkan di setiap semester, seperti rancangan program tahunan dan bahan pembelajaran, media perangkat, dan lainnya. Guru pun sudah sediakan sebelum pembelajaran itu dimulai. Selanjutnya yaitu kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler ini tetap berjalan, namun beberapa dilakukan secara daring dikarenakan masih menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Pelaksanaan kokurikuler dan ekstrakurikuler memiliki jadwal dengan agenda yang setiap tahunnya dilaksanakan. Jadwal dan agenda ini biasanya ditetapkan oleh pengurus periode pada saat itu yang menjabat. Dan juga adapun kegiatan kokurikuler yang telah dilakukan oleh MTSN 1 Makassar itu kelas sains telah melakukan suatu kunjungan ke Kampung Kajang, Kabupaten Bulukumba, dengan tujuan melakukan sebuah penelitian yang dimana siswa tersebut nanti akan melaporkan hasil penelitiannya dan juga mempresentasikannya. Sedangkan untuk ekstrakurikuler yang ada di lingkungan MTSN 1 Makassar yaitu Paskibraka, Rohis, Marching Band, Pramuka, Pemer, dan Karate. Dan beberapa ekstrakurikuler telah aktif melakukan kegiatannya secara daring, seperti IRMAS. Kemarin sempat melakukan kegiatan Malam Bina, Iman, Ilmu, dan Takwa, seperti kegiatan seperti kegiatan kepemimpinan dasar bagi siswa. Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Jadi pembelajaran daring sinkron, yaitu luring melalui Zoom, tatap muka secara virtual, dan mengaktifkan kamera menggunakan seragam sekolah. Saat memulai presentasi, tampilan awal yang terlihat adalah kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pertemuan tersebut. Guru pun menjelaskan seperti pada biasanya pada saat offline,
namun ini berbeda media, yaitu menggunakan aplikasi Zoom. Bisa dibaca hasil pengamatan pada pembelajaran daring sinkron. Yang kedua yaitu pembelajaran daring asinkron, yaitu menggunakan Google Classroom, WhatsApp, dan Telegram. Jadi biasanya setelah melalui Zoom itu biasanya guru itu memberikan tugas untuk mengevaluasi siswa sampai mana siswa memahami materi melalui Google Classroom, WhatsApp, Telegram. Biasanya dalam WhatsApp itu biasanya guru juga melakukan diskusi, Telegram juga. Nah, untuk Google Classroom ini biasa digunakan untuk mengumpulkan tugas. Nah, setelah mengumpulkan tugas, biasanya guru itu pertemuan selanjutnya melakukan yang namanya evaluasi, sampai mana yang dipelajari dan apa-apa saja yang belum dipelajari. Selanjutnya yaitu kesiswaan dan bimbingan konseling. Jadi bimbingan konseling ini di MTSN 1 ini dijuluki sebagai ruangan BK-nya itu MTSN 1 Makassar dijuluki sebagai ruang bahagia. Kenapa ruang bahagia? Karena bimbingan konseling sistem dari bimbingan konseling pada MTSN 1 Makassar ini berorientasi pada sistem kekeluargaan yang dimana tidak menggunakan lagi pelanggaran seperti sistem poin seperti biasanya, tapi di sini hubungan antara siswa dan guru BK itu dengan cara kekeluargaan seperti mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh siswa, menceritakan memberikan saran dan masukan, terus juga mendengarkan cerita siswa dan lain-lain sebagainya. Jadi ketika ada misalnya penyimpangan atau kesenjangan yang dilakukan oleh siswa itu langsung ditangani oleh guru BK. Dan juga MTSN 1 ini juga mulai beralih ke ramah anak. Jadi ramah anak ini merupakan pendekatan yang tidak menerapkan sanksi berat bagi yang melakukan pelanggaran seperti sistem poin tadi yang saya tabarkan. Ramah anak ini juga penanganannya melalui bercerita kepada siswa, mendengarkan masalah siswa, dan juga memberikan arahan dan masukan kepada siswa. Terkait permasalahan akademik, biasanya itu penanganan guru BK berkolaborasi dengan guru wali sebagai perantara guru mata pelajaran dan juga guru BK dan orang tua. Jadi harus ada jalinan yang baik orang tua dengan guru BK sehingga akademik dari siswa itu bisa diketahui oleh orang tua itu sendiri, orang tuanya. Nah, kesimpulan yang terakhir yaitu kesimpulan dan kesimpulan dari saya bahwa pengenalan lingkungan sekolah ini sangat bermanfaat bagi calon pendidik karena ini merupakan awal atau proses bagaimana calon pendidik itu mengetahui bagaimana lingkungan sekolahnya, bagaimana kurikulum kultur sekolah dari nantinya yang ia hadapi, terus juga bagaimana media pembelajaran yang diterapkan guru. Jadi di sini di sini kami juga mengambil positifnya yang dimana guru melakukan membuat suatu media pembelajaran yang efektif dan menarik di sistem pembelajaran daring ini. Adapun daftar pustaka, hasil referensi yang saya gunakan yaitu berupa jurnal dan juga artikel-artikel penelitian yang saya ambil di internet. Dokumentasi yang saya lakukan bersama teman saya. Nah, ini kelas SA1 yaitu kelas sains, kelas 8. Nah, bisa dilihat. Ini gedung kantor. Ini hasil robotik, hasil siswa membuat robotik untuk perlombaannya.
Di sini kami berbicara pada ini Robotik Sansa, yaitu MTSN 1 Makassar, dan juga kami berbincang pada guru BK terkait prestasi dan permasalahan yang biasa terjadi, seperti ini. Dan ini bisa dilihat bahwa memang, misi dan visi yang diterapkan yang tercantum dalam dia tercantum dalam di awal sekolah itu memang diterapkan dengan dilihat dari hasil-hasil yang, siswa dapatkan. Nah, di samping kiri ini merupakan sedang berlangsungnya kelas tahfiz, dan ini merupakan kantin kejujuran yang saya tadi jabarkan. Kita lihat, bahwa memang, sekolah ini mengedepankan namanya kebersihan. Nah, ini siswa telah masuk ketika adanya peraturan yang kelonggaran, yaitu sistem blended, ada yang online, ada offline. Bisa lihat ruang UKS-nya, menjaga kebersihan. Nah, ini visi dan misi dari, apalagi sekolah MTSN 1 Makassar. Ada penampilan yang saya ya itu mungkin. Iya, ada penampilan-penampilan yaitu berupa hasil observasi yang saya lakukan. Itu mungkin dari saya, mohon maaf apabila salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.